Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, khususnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Melayu, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Lokasi Kerajaan Sriwijaya. Perhatikan peta di bawah ini. Pusat Kerajaan Sriwijaya ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan pusatnya di Palembang, ada juga yang mengatakan di Muara Jambi. Pada waktu puncak kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, wilayahnya bisa meliputi sampai ke Kedah, Campa, Dwarawati, Kemer, bahkan sampai meliputi wilayah Jawa Tengah, Kedung. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya pada waktu itu hampir menguasai Asia Tenggara. Bukti sejarah Kerajaan Sriwijaya. Bukti dalam negeri bisa berupa prasasti, yaitu prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo, prasasti Likor di Thailand, prasasti Kota Kapur, prasasti Telaga Batu, prasasti Leiden yang dibawa ke Belanda, dan prasasti Nalanda di India. Prasasti Kota Kapur. Berdasarkan prasasti Kota Kapur yang berangkat tahun 686, ditemukan di Pulau Bangka. Kemaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, Pulau Bangka dan Balitung hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya. Peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanegara di Jawa Barat dan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Kerajaan Sriwijaya. Kemungkinan yang dimaksud dengan bumi Jawa adalah Tarumanegara. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Tiongkok Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Prasasti Telaga Batu berisi kutukan-kutukan bagi mereka yang tidak mau mematuhi perintah raja, pengkhianat, mata-mata dari penguasa wilayah di dalam Mandala Sriwijaya, bersekutu menentang Sriwijaya, serta tak patuh pada apapun yang menjadi keputusan Maharaja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit berangkat tahun 682 Masehi. Dari prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi, diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang, bahwa beliau berangkat dalam perjalanan suci
Sidayatra untuk mengalap berkah dan memimpin 20.000 tentara dan 312 orang di kapal dengan 1.312 prajurit berjalan kaki dari Minangkabau menuju Jambi dan Palembang. Sumber dari luar negeri. Catatan perjalanan biksu peziarah Itsing sangat penting, terutama dalam menjelaskan kondisi Sriwijaya ketika ia mengunjungi kerajaan itu selama 6 bulan pada tahun 671 Masehi. Prasasti Nalanda di India. Pada pusat pembelajaran agama Buddha di India, yang merupakan lokasi pembelajaran agama Buddha yang populer dan dikunjungi pendeta dari seluruh dunia. Dan Balaputradewa tercatat namanya sebagai raja yang mendukung penuh kegiatan pembelajaran di Nalanda. Ini menunjukkan bahwa berita luar negeri juga ada yang memberitakan tentang kerajaan Sriwijaya. Pusat kerajaan Sriwijaya. Menurut prasasti Kedukan Bukit yang bertarikh 605 Saka atau 683 Masehi, bahwa Kedatuan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitar Palembang, di tepian Sungai Musi. Prasasti ini menyebutkan bahwa Dapuntah Hyang berasal dari Minangkabau. Lokasi yang tepat dari Minangkabau masih diperdebatkan. Berdasarkan observasi sekitar tahun 1993, Pierre Vos Manguin menyimpulkan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabokingking, terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang. Tepatnya di sekitar situs Karanganyar yang kini dijadikan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Struktur pemerintahan. Masyarakat Sriwijaya sangat majemuk dan mengenal stratifikasi sosial. Penguasa Sriwijaya disebut dengan Dapuntah Hyang atau Maharaja. Dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan Zuwaraja atau putra mahkota, Prati Zuwaraja putra mahkota kedua, dan Raja Kumara pewaris berikutnya. Menurut prasasti Telaga Batu, adapun jabatan dan pekerjaan yang diceritakan tersebut adalah Raja Putra atau Putra Raja yang keempat, Bupati atau Bupati, Senopati, Komandan Pasukan, dan Danayaka atau Hakim. Kemudian terdapat juga Tuha Anwata Uruh atau pengawas kelompok pekerja, Adiaksa Nijawarna atau Wasikarana, pandai besi atau pembuat senjata pisau, Kayasta juru tulis, Stapaka atau pemahat, Puwaham nahkoda kapal, Waniaga atau peniaga, Pratisra pemimpin kelompok kerja, Marsi Haji tukang cuci, dan Hulun Haji sebagai budak raja. Sriwijaya juga menjalin perdagangan dengan tanah Arab. Kemungkinan utusan Maharaja Sri Indrawarman
yang mengantarkan surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah tahun 718. Kembali ke Sriwijaya dengan membawa hadiah Zanji atau budak wanita berkulit hitam. Agama. Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia, antara lain pendeta dari Tiongkok, Itsing, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India, pada tahun 671 dan 695. Itsing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha, sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Selain berita di atas, terdapat berita yang dibawakan oleh Itsing. Dinyatakan bahwa terdapat 1.000 orang pendeta yang belajar agama Buddha pada Sakyakirti, seorang pendeta terkenal di Sriwijaya. Seni dan budaya. Semua prasasti ini menggunakan bahasa Melayu kuno, leluhur bahasa Melayu dan bahasa Indonesia modern. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu kuno telah digunakan di Nusantara, ditandai dengan ditemukannya berbagai prasasti Sriwijaya dan beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno di tempat lain, seperti yang ditemukan di Pulau Jawa. Beberapa arca-arca bersifat Buddhisme, seperti berbagai arca yang ditemukan di Bukit Seguntang. Masa kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola I, raja dari dinasti Chola di Coromandel, India Selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Tanjore bertarikh 1030, Kerajaan Chola telah menaklukkan daerah-daerah koloni Sriwijaya, seperti wilayah Nicobar, dan sekaligus berhasil menawan Raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu, yaitu Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Faktor lain kemunduran Sriwijaya adalah faktor alam, karena adanya pengendapan lumpur di Sungai Musi dan beberapa anak sungai lainnya, sehingga kapal-kapal dagang yang tiba di Palembang semakin berkurang. Akibatnya, kota Palembang semakin menjauh dari laut dan menjadi tidak strategis. Akibatnya, kapal dagang yang datang semakin berkurang. Pajak berkurang dan memperlemah ekonomi dan posisi Sriwijaya. Ketika kamu menghadapi masalah, dekatkan dirimu pada Tuhan. Jangan jadikan narkoba sebagai teman. Hidup sehat tanpa narkoba.